ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyambung pembahasan di dalam kitab Akhlaqul Banin, yaitu adabul muhadatsah atau adab di dalam berbicara. Jadi di kitab ini kita masih menyambung bagaimana sepantasnya seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama ketika ia berbicara dengan orang lain. Aturannya bagaimana, adabnya bagaimana, tata keramanya bagaimana, maka di sini kita akan menjelaskan daripada perkataan musannif kitab tersebut. Apa ujar sidin di dalam sini disebutkan? Wa takallam bima yunasibul maqama fala ta'ti bil mudhikati waqtal huzni wala bil mukhzinati waqtal farah. Ujar sidin, wa takallam, hendaklah engkau berkata, hendaklah engkau berbicara. Bima yunasibul maqama, bima dengan sesuatu atau keadaan, yunasibul maqama yang mencocoki itu sesuatu atau itu keadaan, al maqama akan tempat. Ujar sidin, di dalam berbicara itu ikam harus pandai, harus bisa menyesuaikan keadaan dan tempat ketika ikam berbicara. Ikam harus bisa sidin melihat sikon, situasi dan kondisi yang ada di hadapan ikam ketika ikam berbicara dengan orang. Kayak apa rinciannya? Ujar sidin mengatakan, fala ta'ti bil mudhikati waqtal husni. Fala ta'ti, maka jangan engkau datangkan, jangan engkau membawa atau mendatangkan bil mudhikati dengan sesuatu yang membawa tawa waqtal husni, pada waktu duka cita. Ujar sidin apa? Di dalam berbicara ikam harus bisa menyesuaikan. Artinya ikam jangan membawa sesuatu yang sesuatu tersebut bisa membuat orang lain tertawa. Kapan? Pada waktu orang duka cita. Nah kayak apa contohnya? Contohnya misalnya apa? Hadir pada orang kematian. Hadir pada orang kematian. Yang mana ketika itu keluarga yang di situ ada yang meninggal, orang lagi sedih, lagi duka cita. Seorang berkumpul kekawanan, mengisahkan sesuatu yang bisa membawa tawaan, sedangkan orang dalam keadaan duka cita. Pantaskah yang demikian itu bagi penuntut ilmu agama? Ada cocok di sini. Pantaskah yang demikian itu bagi orang yang Allah Ta'ala titipkan pengetahuan di dalam dirinya? Ada cocok di sini. Artinya apa? Seseorang yang memiliki pengetahuan di dalam dirinya, ianya akan bisa menyesuaikan, melihat situasi dan kondisi apa yang harus ianya bicarakan ketika bersama orang lain. Wala bil mukhzinati waqtal farahi, dan jangan juga membicarakan bil mukhzinat dengan sesuatu yang sedih, mengisahkan sesuatu yang sedih. Apabila waqtal farahi, pada waktu bahagia, pada waktu gembira. Kayak apa contohnya? Orang dalam rangka acara tasyakuran. Orang dalam rangka acara bergembira atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Datang ke tempat itu, disuruh orang baca ramah. Yang diceramahkan apa? Kisah kematian. Yang diceramahkan apa? Kisah yang sedih, kisah yang bisa membuat orang tangis. Cocok kan itu? Ada cocok di sini. Sesuaikan apa yang harus ikam sampaikan ketika ikam bersama orang. Bila orang dalam keadaan bergembira, maka yang disampaikan, yang diceritakan sesuatu yang bisa membawa gembira daripada besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan dan sifat syukur yang hendaknya kita terapkan di dalam kehidupan daripada apa yang kita sampaikan. Itu semestinya kita lakukan di sini. Jadi baca situasi dan kondisi bagi kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita bersama orang.
Imbah itu pula Mujasidin, wala tadhkuril mustaqdarati waqtal aqli, wala tadhkur, dan jangan engkau menyebutkan apa? Al mustaqdarati, akan sesuatu yang kotor apabila waqtal aqli, pada waktu makan. Makan di dalam jamuan orang, diundang bersama orang banyak, makan dengan hidangan yang luar biasa bersama orang-orang banyak. Imbah itu apa? Yang dikisahkan sesuatu yang kotor, yang dikisahkan sesuatu yang jijik, yang bisa menghilangkan selera makan orang. Cocok anak kecil, ada cocok yang kayak itu bagi penuntut ilmu agama. Seseorang yang memiliki ilmu di dalam dirinya, inya akan bisa menyesuaikan setiap keadaan yang ada pada inya. Artinya apa? Bila ketika itu haratan makanan bersama orang yang banyak, makan apa yang dikisahkan? Yang pertama, kayak apa? Mensyukuri nikmat yang ada di hadapan mata. Kayak apa mensyukuri nikmat yang ada di hadapan mata? Baik itu dengan mengucap alhamdulillah ketika setiap kali menjawab makanan, atau menampakkan kegembiraan terhadap makanan yang ada di hadapan. Itu yang semestinya harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama di dalam dirinya. Habis itu pula Mujasidin, wala tusarrih bi syai'in minal uyubil badaniyati wa bil majlisi man fihi dzalikal 'aibu, wala tusarrih, dan jangan engkau menerangkan, mengisahkan, menceritakan apa Jasidin? Bisyai'in, dengan sesuatu, minal uyubil badaniyati, daripada aib-aib al-badaniyati yang ada di badan, wa fil majlisi, sedangkan di dalam majlis, man, ada orang, fihi, pada itu orang, dzalikal aibu, itu aib. Ujar Sidin, ikam jangan mengisahkan, menceritakan sesuatu daripada aib yang ada di badan, sedangkan di majlis itu ada seseorang yang memiliki aib daripada yang ikam kisahkan. Napa-napakah? Tapi intangnya kena cangang udah orangnya, melihati orangnya, taulah ikam rupanya jar pas ini ada baju jar, surang melihat jar, ada nangka ini, ada nangka ini, ada nangka ini, napa-napa dikisahkan. Mendengar orang yang demikian itu, supan orangnya gara-gara kita, karena kita mengisahkan. Masya Allah, hukumnya apa Ustaz? Berdosa hukumnya. Berdosa hukumnya membuat orang lain katanya ada nyaman berada di samping kita, membuat orang lain katanya nyaman karena kita, dosa hukumnya. Hatta la yastahiya, kenapa kita dilarang jangan menceritakan dengan aib yang ada di badan yang orangnya ada pada itu majlis? Hatta la yastahiya, supaya inya kada malu, supaya inya kada malu. Au yatadakkara khatiruhu, dan supaya kada tersinggung hatinya, perasaannya gara-gara apa yang kita ucapkan terhadapnya yang inya berada di majlis itu. Maksudnya kayak apa? Maksudnya segala sesuatu itu hendaknya ditimbang dengan rasa yang ada di dalam hati. Kira-kira cocok kada ini disampaikan? Kira-kira cocok kada ini dibicarakan? Kira-kira tersinggung kada orang apabila perlakuan kita seperti ini? Kira-kira tersinggung kada orang, hati orang apabila kita mengatakan yang seperti ini? Ditimbang dengan hati, ditimbang dengan perasaan. Nah, itu izin semestinya seorang penuntut ilmu agama atau orang yang Allah Ta'ala titipkan pengetahuan di dalam dirinya berlaku di dalam kehidupannya atau muamalah terhadap sesama itu izin. Imbah itu pula ujar Sidin, wahtaris hinama tatakallamu min ayakhruja lu'abuka aw yatanatharu ar-riqu min famika. Ujar Sidin pula mengatakan, wahtaris, hendaklah engkau hati-hati, hendaklah engkau menjaga atau berhati-hati Sidin. Apabila
Hinama tatakallamu, ketika engkau berkata. Hendaklah engkau berhati-hati atau engkau menjaga. Hinama tatakallamu, ketika engkau berkata. Berhati-hati daripada apa? Min ayakhruja lu'abuka, min dari ayakhruja, bahwasanya keluar lu'abuka oleh air lidah engkau atau air liur engkau. Bepandir tuh jisidin bagus-bagus, bepandir tuh jisidin bujur-bujur. Jangan sampai napa bepandir ini terlalu melampaui batas sehingga napa baju liur tahambur kemana-mana. Kesian orang yang ada depan. Sadang-sadang aja bepandir jisidin, bagus-bagus aja bepandir jisidin, bahiman bepandir, tahambur baju liur kemana-mana. Mana jisidin? Jangan kayak ketika bepandir jisidin. Ada bepandir itu diantaranya kayak apa? Supaya mengulah orang yang ikam lawan bepandir itu ini masa nyaman dengan ikam, merasa dihormati, merasa dihargai ketika ia bepandir lawan ikam. Itu semestinya yang ada pada seseorang yang Allah Ta'ala titipkan di dalam dirinya ilmu agama. Au yatanasarur ribu min famika, atau keluarnya air liur min famika, daripada mulut ikam. Hati juga di sini. Jangan sampai ikam bepandir. Ya kayak tadi tahambur banyu liur. Tahambur banyu liur dari mulut ikam. Jangan di sini. Itu merupakan bagian yang kada layak, yang kada pantas bagi seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama. Habis itu apalagi Yasidin layaknya yang seseorang lakukan daripada orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama. Wala tukthiril isyarata bi ra'sika aw yadika. Ketika bepandir itu wala tukthir, jangan engkau perbanyak al isyarata, akan isyarat birosika, dengan kepala ikam, au yadika, atau dengan tangan ikam. Jangan biasakan Jasidin ketika orang bepandir lawan kita menjawabnya dengan isyarat. Isyarat apa? Isyarat baik dari kepala kita atau isyarat dari mulut kita. Kayak apa gambarannya? Gambarannya orang bertakun. Misalnya contoh gampangnya apa? Ikam sudahkah makan orang? Tanpa ikam berkata, ikam mengiringkan kepala. Bagus kan itu? Ada bagus di sini. Yang hendaknya ikam lakukan kayak apa? Ikam katakan dengan selembut-lembut perkataan. Apabila yang bertanya tersebut orang yang lebih tua daripada ikam katakan, ulun alhamdulillah sudah makan, atau ulun belum makan. Jangan biasakan ikam di sini menjawab pertanyaan orang itu hanya dengan menggeleng-gelengkan kepala atau dengan tangan ikam. Jangan sini, itu sesuatu yang ada pantas. Orang minta jelaskan non ikam jalannya kemana, arah ini, ikam tunjuk sana aja ikam. Tanpa ikam berkata, tanpa ikam mengerti kata-kata. Bagus kan anak itu? Itu ada bagus. Kada bagus, kada layak bagi seseorang penuntut ilmu agama. Meskipun orang yang bertanya kepada kita ini dengan sesuatu yang dikategorikan sebagai orang yang kada tahu tata krama atau kada adab di dalam bertanyanya. Misalnya apa? Bertanya tanpa mematikan sepeda motor. Misalnya bertanya tanpa memulai dengan salam serta ungkapan ulun anak bertanya. Langsung bertanya dengan tanpa adab nantinya bawa. Kita pun sebagai orang yang barangkali dititipi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan ilmu agama, kita tetap menghormatinya. Kita tetap menghormatinya, memuliakannya. Inya hanya tahu atau urusan itu urusannya. Yang jelas urusan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memberikan contoh kepada inya bagaimana layaknya ketika kita itu menjawab daripada pertanyaan orang yang bertanya. Nah itu sih seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan dengan isyarat, apalagi isyarat dengan muntung. Gimana? Oh ya gunung tuh, kada cocok bagi penuntut ilmu agama. Makanya hal tersebut hendaknya kita mulai di mana? Di pondok pesantren dengan memperbaiki setiap keadaan yang ada pada kita.
Supaya apa? Supaya kena bila kita keluar daripada pondok pesantren dan kita bawa apa? Bukan hanya pengetahuan ilmu agama, akan tetapi akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pulang ujar Sidin, wa idza su'ilta an syai'in fa'ajib bin nutqi la bi tahrikir ra'si awil katifaini. Wa idza su'ilta, dan apabila engkau ditanya an syai'in, daripada sesuatu, apabila ikam ditanya daripada sesuatu, maka kayak apa Jasidin? Fa'ajib, maka hendaklah engkau jawab. Menjawabnya dengan apa? Bin nutqi, dengan berbicara. Bila ikam ditakuni, siapapun menakuni, baik itu orang tua atau kekanakan, maka apa Jasidin? Hendaklah ikam menjawab dengan berbicara, dengan tuturan kata. La bitahrikir ra'si, bukan dengan gerak kepala. Awil katifaini, atau gerak dua bahu. Nah kayak apa contohnya Pak Ustadz? Contohnya nang kayak ini. Ikam tahukah ya Ustadz? Atau orang bertakun, ikam adakah melihat anakku lalu di tempat ini? Nah ikam menjawab, ikam ada Ustadz kepala ini. Cocokkah? Itu harus cocok. Ada cocok bagi seorang penuntut ilmu agama, meskipun hal itu dianggap biasa bagi orang-orang pada kebanyakannya. Orang awam kebanyakannya mengatakan hal tersebut merupakan hal nang lumrah dan hal nang biasa. Akan tetapi bagi penuntut ilmu agama yang ia belajar akhlak di pesantrennya, inya kada pantas, kada cocok berlaku dengan cara yang demikian itu. Imbang bagaimana ia lakukan ketika ada orang yang bertanya kepadanya, inya jawab dengan penuturan, ulun kada melihat piana ini. Bahkan kalau perlu inya tawarkan, pian hendak minta bantu kah mencariakan? Pian hendak minta bantu ulun kah di dalam mencariakan? Kena ulun cariakan. Seperti itulah layaknya seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama berlaku di dalam kehidupannya. Habis itu pulang Jasidin, wa idza su'ila ghairuka fala tatasarra' bil jawabi. Wa idza su'ila, dan apabila ditanya ghairuka, akan orang selain ikam, fala tatasarra' bil jawabi, maka jangan engkau terburu-buru bil jawabi, dengan menjawab. Ikam jangan bersegera, jangan terburu-buru menjawab apabila yang ditakuni ini orang selain ikam. Kayak apa contohnya? Orang bertakun lawan si A. Ini kayak apa? Si B yang menjawab kan langsung menjawab. Cocok kan yang kayak itu kada cocok biasanya. Imbang apa yang harus inya lakukan? Yang harus inya lakukan, biarkan dulu si A menjawab dengan pengetahuan yang ada padanya. Biarkan dulu si A yang ditakuni tadi menjawab dengan pengetahuan yang ada padanya. Ketika si A itu kada mampu untuk menjawab, maka secara otomatis si A itu akan bertanya kepada kawan yang ada di sebelahnya atau si B tadi. Maka ketika itulah barunya menjawab. Nah kayak itu di sini semestinya seorang penuntut ilmu itu berlaku di dalam kehidupan. Jangan menjadi orang selalu ingat ianya. Ada bagus di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini, bilanya hidup itu hendak inya aja ianya. Ada bagus. Itu merupakan gambaran apa? Gambaran orang yang hatinya Allah Ta'ala tutupkan daripada keberkahan ilmu. Itu gambarannya. Orang yang hatinya Allah Ta'ala bukakan daripada keberkahan ilmu, inya akan menghargai siapapun yang ada di sampingnya, siapapun yang bertanya kepadanya, siapapun yang ada di hadapannya, inya bisa menyesuaikan. Karena keberkahan ilmu tadi yang ada pada dirinya. Bukan sekedar pengetahuan yang didapatkan, akan tetapi keberkahannya tidak. Itu rugi di dalam kehidupan.
Habis itu jasidin wal yakun kalamuka bi sautin mutawassitin bi qadri ayusmi'al mukhataba wal yakun, dan hendaklah jasidin wal yakun, dan hendaklah kalamuka, kalam engkau, perkataan engkau, pembicaraan engkau. Kayak apa tutur kata kita ketika kita berbicara lawan orang? Di sautin mutawassitin, dengan suara yang sedang, bekuriak banar kada, gemet banar kada, babang kayak apa? Dengan suara atau perkataan yang sedang aja sih. Ini bepander lawan kawan dihiga, berkisah berkuriak. Berkisah suaranya nyaring banar, cocok ah, ada cocok ah itu di sini. Sesuai apa di sini? Kawan mendengar ya? Kawan tuh mendengar ya apa yang kita sampaikan. Kada usah kalau berkuriak berkisah. Anu aja, maksudnya supaya kawannya lebih fokus mendengarkan aja. Bising telinga kawan. Bising telinga kawan. Sedang-sedang di sini. Sesuaikan ya sidin. Bila orangnya jauh sedikit nyaringnya sedikit bilang nama manggil. Bila orangnya hingga seorang kadusa berkuriak. Apalagi misalnya apa tujuan berbicara ini seakan-akan menyampaikan ceramah udah kawan dan dinilai orang kita ini apa memberikan nasihat lawan kawan lain sudah tujuan. Ada cocok nama itu ya sidin. Imam kita ini dianjurkan ketika berbicara dengan orang yang ada di hadapan kita. Yang pertama namanya sidin, selain dengan suara yang sedang, kadarnya yang kayak apa? Biqadri ayusmi'al mukhataba, dengan kadar, dengan ukuran ayusmi'a, bahwa memperdengarkan ia al-mukhataba akan orang yang diajak bapak cukup sudah. Kadarnya sekira menurut ukuran inya orang yang di luar pandangan mendengar cukup sudah. Ada usah yang terlalu benyaring-nyaring terlalu berhemat di dalam pandangan kada cocok tentang itu artinya bagi penuntut ilmu agama. Intinya apa? Penuntut ilmu agama ini harus pandai dan bisa menyesuaikan kayak apa supaya orang yang ada di hadapan itu merasanya nyaman ketika bersama ini. Apa alasannya di sini? Kita itu kada boleh berpander terlalu nyaring terhadap orang yang berada di hadapan kita. Li'anna sautar rafi'a, karena bahwasanya suara nang tinggi, suara nang nyaring, jiddan sekali. Suara yang nyaring benar, suara yang tinggi benar, itu apa? Yu'di as-sami'a, yu'di akan menyakiti itu sautar rafi' atau suara yang nyaring benar tadi, as-sami'a akan orang yang mendengar. Bising telinga orang mendengar suara-suara aja kenyaringan. Ya sesuaikan aja sih. Bila orang terkadengaran, tapi kita pandai itu cukup sudah. Amun ikam terlalu nyaring sih, yang pertama ikam menyakiti terhadap orang yang mendengarkan. Wa yadullu ala tawshil mutakallimi wa hamaqatihi, dan hal itu menunjukkan ya sautar rafi tadi menunjukkan apa? Ala tawshil mutakallimi, atas kerasnya hati al mutakallimi, orang yang berkata. Jadi kisidin kesimpulannya gambaran orang yang keras hati kisidin, orang yang pengarasan kisidin, itu diantaranya kalau dilihat dari cara bepandernya. Bepander apa? Ada bisa menyesuaikan keadaan. Kawan higa bepander berhimat benyaring-nyaring, itu gambarnya kayak itu kisidin. Ibah itu bang wahamaqatihi, dan menunjukkan kebodohannya kisidin. Itu gambaran daripada orang-orang yang bodoh. Di antara yang nyata bodoh apa? Bodoh atau kada mengetahui adat atau cara daripada ketika berbicara. Itu dia terbodoh yang nyata. Imbahkan kesimpulannya kayak apa Ustaz? Kesimpulannya kayak ini. Bila orang itu bepander hendak beianya. Orang itu bepander hendak beianya. Inya yang menjadi moderator daripada segala yang dibicarakan di tempat itu. Kadang mau mendengarkan apa yang ada pada orang lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kebodohan yang ada di dalam dirinya. Itu kesimpulan daripada yang disampaikan tadi. Imbah Pak kayak Ustaz, kita ini sebagai seorang penuntut ilmu agama dan kita lakukan ujasidin apa? Kita harus bisa menghargai setiap apa
orang yang ada di hadapan kita. Jangan sampai kita terus yang ada didengarkan orang di dalam berbicara. Kita kadang mau mendengarkan pendapat orang lain kepada kita. Kita kadang mau mengikuti apa yang disarankan oleh orang lain terhadap kita. Bisa jadi apa yang mereka sarankan itu sebenarnya membawa kebaikan di saat kita. Cuma karena kerasnya hati kita, bodohnya pikiran kita kadang memperdulikan. Kita barangkali hanya memandang status mereka sebagai orang biasa. Maka hal yang demikian itu tidak lain menunjukkan daripada kebodohan yang ada pada dalam diri kita. Yang perlu kita jauhi sebagai penuntut ilmu agama. Nah itu isinya. Imba itu pulang Sidin wasautal khafido, dan suara yang rendah. Sidin tadi menyarankan bagi kita agar kita berbicara dengan suara yang sedang. Jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu rendah. Kita berbicara dengan suara yang sedang. Nah, suara rendah kan dampaknya apa? La yasma'uhu al-mukhatabu. Maka tidak akan mendengar akan itu perkataan al-mukhatabu oleh orang yang dikhitab atau orang yang diajak berbicara. Jadi uji Sidin intinya apa? Khairul umur awsafuha. Sepaling baik perkara itu apa? Yaitu yang di tengah-tengah. Cari jalan yang terbaik di dalam muamalah, baik perbuatan kita atau pembicaraan kita ketika bersama orang. Habis itu pulang Sidin mengatakan di sini, wala ta'jal fi kalamika, dan jangan engkau terburu-buru fi kalamika, di dalam bicara engkau. Bepander itu Sidin jangan terburu-buru. Bepander itu Sidin jangan terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Tujuannya apa? Hatta yakuna zahiran mafhuman. Hatta yakuna, sehingga adalah itu perkataan zahiran, jelas, mafhuman, bisa dipaham. Wa taslama minal ghalati, dan selamat engkau minal ghalati, daripada kesalahan. Ikam Sidin bepander itu jangan terlalu cepat, perlahan aja Sidin. Kenapa? Bila ikam perlahan, maka apa yang ikam sampaikan? Yang pertama apa? Itu akan jelas Sidin. Yang kedua apa? Akan mudah dipaham. Yang ketiga apa? Ikam akan selamat daripada kesalahan. Amun ikam bepander itu secara perlahan. Sebaliknya Sidin, amun ikam berbicara bepander terlalu terburu-buru, bisa jadi lidah ikam tersalahu, lalu apa yang ikam sampaikan itu merupakan kesalahan. Dan barangkali akan dicela oleh orang yang ikam berbicara dengannya, akan dikisahkan kemana-mana. Maka apa ikam juga karena supatnya Sidin. Jadi perlahan aja sebagai seorang ilmu ini, sebagai seseorang yang Allah Ta'ala titipkan pengetahuan di dalam dirinya, perlahan di sini, perlahan yang kayak apa? Perlahan dalam artian perkataan yang diucapkan itu jelas, perkataan yang diucapkan itu mudah dipaham dan mudah dicerna oleh orang yang berada di hadapan. Kayak itu Sidin. Imba itu pulang Sidin, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bi kalamin faslin yafhamuhu kullu man sami'ahu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu, Nabi berkata iya Nabi, bigalamin, dengan perkataan yang kayak apa? Faslin itu asal makna nang berpisah, kada berai terburu-buru. Mana pemahamannya apa faslin Ustaz? Dengan perkataan nang jelas. Nabi itu Sidin bepander dengan perkataan nang jelas di sini. Yafhamuhu kullu man sami'ahu, yang memaham akan itu perkataan Nabi.
Kullu man sami'ahu, oleh tiap orang, sami'ahu yang mendengar itu orang, akan itu nabi atau itu perkataan nabi. Nabi bepander jisidin kada terburu-buru. Nabi bepander jisidin kada berakhir dalam perkataannya. Nabi bepander dengan sesuatu yang terpisah, dalam artian sesuatu yang jelas, yang apabila orang tersebut mendengar akan perkataan Nabi, maka mereka itu akan paham daripada apa yang Nabi sampaikan. Kita makna kayak itu juga di sini. Jangan bepander tuh kayak orang berumur-umur, beraib panderan, kada bertitik umay lagi. Itu jangan gitu sih, Den. Ulah aturan di dalam bepander. Kapan jedanya, kapan titiknya, kapan komanya. Yang intinya bagaimana supaya orang yang kita lawan di bepander ini memahami apa yang kita maksud di dalam pembicaraan kita. Itu poinnya di sini. Jangan sampai berat-berat salah titik koma sehingga apa kawan yang dipandir ini salah paham. Dikiranya apa menyambatinya. Dikiranya apa mengisahkan kisah Nabi, nah kayak ini kisahnya. Padahal seorang yang salah titik komanya sehingga pendengar salah di dalam mencerna atau memahaminya. Kayak apa contoh gampangnya? Contoh gampangnya misalnya apa orang ini mengisahkan apa? Mengisahkan Nabi Muhammad ini penyayang lawan binatang. Ibaratnya apa? Inya salah titiknya, omanya salah, ujarnya Nabi Muhammad itu binatang. Mereka pasnya salah titiknya, betul apa? Sayang benar sih. Padahal mas orang tadi kan ingat Nabi Muhammad ini sayang benar lawan binatang. Cuma karena salah titik komanya, bepander terlalu terburu-buru sehingga apa? Salah daripada maksud oleh orang yang mencerna. Orang ini kan mengisahkan kayak apa Nabi Muhammad lawan binatang. Ya Allah, kasih sayangnya terhadap makhluk bukan cuma manusia, bahkan terhadap hewan Nabi Muhammad sayang. Masing-masing hewan ini mengadu kepada Nabi Muhammad ketika ditindas oleh petuanannya. Sayang Nabi Muhammad lawan binatang. Cuma mengisahkan salah titik komanya sehingga dapat menimbulkan suatu pemahaman yang kada bagus bagi yang mendengar. Nah, ujar Sidin di sini mengatakan apa? Ujar Nabi Muhammad mengatakan daripada sifat yang ada pada Sidin, Nabi Muhammad itu kada terburu-buru di dalam mengatakan sesuatu. Sehingga apa? Apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang mudah dipahami oleh setiap orang yang mendengarkannya. Habis itu pulang ujar Sidin, wala tahtakiril kalama kullahu li nafsika. Wala tahtakir, dan jangan engkau menguasai al-kalama akan perkataan kullahu semuanya. Li nafsika bagi dirimu atau diri engkau. Pemahamannya kayak apa? Pemahamannya jangan bepandir itu ikam nang prianya. Ikam anggap remeh setiap apa yang ada di hadapan ikam daripada pendapat kawan-kawan ikam. Ikam jangan enggak itu di sini. Jangan ikam menguasai di dalam berbicara seakan-akan ikam aja harus didengarkan. Ikam pada peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang lain daripada pendapat yang ada pada mereka. Oh, jangan enggak itu di sini. Itu bukan sifat seorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama di dalam dirinya. Orang yang bepander pianya itu menunjukkan orang yang tidak mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang ada padanya. Banyak anak itu, banyak anak itu. Pesantren di mana-mana, belajar di mana-mana, bermajlis di mana-mana. Ketika orang lain menyampaikan suatu pendapat, ia ada menghargai. Bisa jadi kada ditolehnya. Bisa jadi inya katakan sampean Pak nggak usah ikut ngomong atau ikut bicara. Itulah sesuatu yang seorang lihat daripada keadaan orang-orang yang memiliki ilmu agama, akan tetapi mereka tidak memahami daripada etika atau adab di dalam berbicara. Subhanallah, itu kada layak di dalam kehidupan dilakukan oleh seseorang yang paham atau memiliki ilmu agama. Walakin akan tetapi Sidin, a'ti jalisaka nasibahu minhu. A'ti, hendaklah engkau beri
Jalisaka akan teman dudukmu, nasibahu akan bahagiannya, minhu daripada perkataan, daripada pembicaraan. Nah, ikam bari Yasidin akan duduk teman sekedudukan ikam bahagian daripada pembicaraan. Nah, intinya jangan ikam menguasai dari pembicaraan sehingga membiarkan orang lain kada berbicara. Itu bukan adab daripada seseorang yang memiliki pengetahuan ilmu agama. Titik wallahu taala a'lam bishawab.